Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grabel Fahrelia, NIM 18043070. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan tugas Sistem Informasi Manajemen. Pada buku Kelly, soal yang pertama yaitu bagaimana sistem manajemen hubungan pelanggan membantu organisasi mencapai keintiman pelanggan. Jawabannya yaitu dengan adanya pendekatan CRM yang dirancang untuk mencapai pendekatan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan merupakan strategi organisasi yang berfokus pada pelanggan dan digerakkan oleh pelanggan, yang artinya organisasi berkonsentrasi pada penilaian persyaratan pelanggan untuk produk dan layanan, kemudian memberikan pengalaman pelanggan yang responsif dan berkualitas tinggi. Soal yang kedua yaitu apa hubungan antara konsolidasi data dan sistem CRM. Sistem CRM harus mengelola data pelanggan dan menyediakan interaksi secara efektif dan efisien. CRM juga memungkinkan organisasi untuk memberikan pandangan 360 derajat dari semua data pelanggan yang memungkinkan perusahaan untuk lebih menjalin hubungan dengan pelanggan yang produktif dan menguntungkan. Sedangkan data konsolidasi merupakan suatu upaya untuk CRM organisasi dan membantu organisasi di area fungsional sehingga dapat dengan mudah berbagi informasi tentang pelanggan. Soal yang ketiga yaitu bedakan antara aplikasi CRM yang berhubungan dengan pelanggan dan aplikasi CRM yang menyentuh pelanggan. Jawabannya yaitu aplikasi CRM yang berhubungan dengan pelanggan mencakup layanan dan dukungan pelanggan, otomatisasi tenaga penjualan, pemasaran, dan manajemen kampanye. Sedangkan aplikasi CRM yang menyentuh pelanggan mencakup kemampuan pencarian dan perbandingan, informasi dan layanan teknis dan lainnya, produk dan layanan yang disesuaikan, halaman web yang dipersonalisasi, FAQ, email, dan otomatis respon dan program loyalitas. Soal yang keempat yaitu jelaskan bagaimana pendekatan rantai pasokan dapat menjadi bagian dari strategi perusahaan secara keseluruhan. Jawabannya yaitu dengan pengelolaan dan mengkoordinasikan semua elemen pengiriman produk dari pemasok ke konsumer akhir yang menggunakan teknologi informasi. Dan juga setiap perusahaan berusaha untuk merumuskan strategi rantai pasok yang efektif dan efisien agar mendapatkan laba yang besar dan meminimalisir resiko kerugian. Soal yang kelima yaitu jelaskan peran penting yang dimainkan sistem informasi dalam mendukung strategi rantai pasokan. Jawabannya yaitu yang pertama, EDI atau Electronic Data Interchange merupakan standar komunikasi yang memungkinkan transfer elektronik dokumen rutin seperti pesanan pembelian antara mitra bisnis. Yang kedua, extranet merupakan jaringan yang menghubungkan mitra bisnis melalui internet dengan memberi mereka akses ke area tertentu dari internet perusahaan masing-masing. Tujuan utama extranet yaitu untuk mendorong kolaborasi di antara mitra bisnis. Yang ketiga yaitu portal perusahaan menawarkan satu titik akses melalui browser web ke informasi bisnis penting dalam suatu organisasi yang memungkinkan perusahaan dan pemasok mereka untuk berkolaborasi sangat erat. Pada buku Balzan, soal yang pertama yaitu apa 5 aktivitas utama dalam rantai pasokan. Jawabannya yaitu yang pertama, merencanakan, yaitu mempersiapkan untuk mengelola semua sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Yang kedua, sumber, yaitu membangun hubungan dengan pemasok untuk mendapatkan bahan baku. Yang ketiga, pembuatan, membuat produk dan membuat jadwal produksi. Yang keempat, pengiriman, merencanakan pengangkutan barang ke pelanggan. Yang kelima, pengembalian, yaitu mendukung pelanggan dan pengembalian produk. Soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan bullwhip effect dan bagaimana pengaruhnya terhadap rantai pasokan dan profitabilitas perusahaan. Jawabannya yaitu bullwhip effect adalah suatu keadaan yang terjadi ketika informasi permintaan produk yang terdistorsi mengalir dari satu mitra ke mitra lainnya di seluruh rantai pasokan. Jika terjadi kesalahan informasi mengenai sedikit peningkatan permintaan akan suatu produk dapat menyebabkan anggota yang berbeda dalam rantai pasokan menimbun inventaris. Perubahan ini terjadi di seluruh rantai pasokan, memperbesar masalah dan menciptakan persediaan dan biaya berlebih untuk semua. Soal yang ketiga yaitu apa perbedaan antara CRM operasional dan CRM analitis. Jawabannya yaitu CRM operasional mendukung pemrosesan transaksional tradisional untuk operasi kantor depan sehari-hari atau sistem yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Sedangkan CRM analitis mendukung operasi back office dan analisis strategis dan mencakup semua sistem yang tidak berhubungan langsung dengan pelanggan.
Soal kasus yaitu yang pertama, jelaskan keunggulan yang dimiliki Amazon dibandingkan pengecer batu bata dan mortir. Jawabannya yaitu adanya pertimbangan halaman informasi produk Amazon yang dioptimalkan seperti detail produk, persediaan, perbandingan harga, opsi pengiriman, dan lain-lain. Dan juga Amazon menyajikan informasi dalam tampilan tunggal yang ramah pengguna, di mana ini akan membantu pembeli untuk pengambilan keputusan pembelian secara tepat dan efisien. Serta informasi yang disajikan dalam Amazon ini akurat, real-time, dan terintegrasi. Soal kasus yang kedua yaitu jelaskan banyak aspek dari fokus tanpa henti Amazon pada manajemen hubungan pelanggan. Jawabannya yaitu Amazon Web Service mengumumkan lebih dari 1.400 layanan dan fitur penting yang mengubah aksesibilitas dan kemudahan pengguna sehari-hari sehingga meningkatkan pengguna aktif dan menciptakan pengalaman pelanggan yang mulus serta selalu berfokus pada antisipasi dan pencegahan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.